Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kita senantiasa menyembah, kepadanya lah kita senantiasa memohon pertolongan, dan kepadanya kita senantiasa memuji, dan juga kepadanya lah kelak kita akan dikembalikan pada suatu saat yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salam serta salam senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salat dan salam kita senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga umat Islam yang senantiasa mengikuti langkahnya sampai hari kiamat. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah kultum kuliah 7 menit dengan judul Kewirausahaan Islam. Tentu kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif, yakni agama yang mengatur, memberikan solusi terhadap setiap permasalahan, problem kita dalam kehidupan dunia ini. Agama yang memberikan aturan-aturan ya, dalam kita menjalankan kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Agama kita menyediakan seperangkat aturan-aturan kehidupan, sehingga aktivitas kita dunia ini menjadi aktivitas yang bermanfaat serta mendatangkan pahala, termasuk dalam hal wirausaha, membangun relasi, membangun hubungan, muamalah dengan sesama kita, sesama manusia, ya, berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya. Islam memberikan solusi terhadap problem-problem yang kita alami. Kita tahu teman-teman sekalian pada hari ini di tahun 2023 ada suatu data mengatakan bahwa tingkat pengangguran strata 1 di negeri kita ini berjumlah 900.000 lebih dari jumlah pengangguran sebagian jumlahnya 7,99 juta pengangguran di negeri kita. Ini mengindikasikan bahwasanya tingkat produktivitas mahasiswa atau sarjana yang telah lulus dari universitas itu, pemuda yang sudah lulus dari universitas itu sangat rendah, sangat minim, ya. Sehingga kemudian mengakibatkan mereka yang telah lulus dari universitas ini ya tidak lagi ingin melakukan satu tindakan lebih lanjut, ya. Ketika kemudian dia ditolak di satu lembaga atau perusahaan, dia tidak lagi ingin mengambil langkah lain untuk memperbaiki kehidupannya. Tentu ini adalah sebuah masalah. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Disebabkan karena ya di negeri kita lapangan pekerjaan itu sangat minim. Ya. Orang-orang yang diterima di perusahaan, di lembaga-lembaga ya, itu sangat terbatas. Sedangkan tiap tahun ya universitas-universitas itu setiap tahun di setiap universitas ada sarjana-sarjana baru, ya. Sedangkan lapangan pekerjaan di negeri kita sangat terbatas. Ini yang menjadi masalah sekali. Oleh karena itu kita selaku umat Islam, kaum muslim, ya, agama kita memberikan sebuah solusi terhadap problem yang kita alami ini, yaitu problem pekerjaan. Nah, kita tentu tahu bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna, yakni agama yang memberikan solusi terhadap setiap
permasalahan hidup kita. Termasuk Islam juga memberikan seperangkat solusi dan aturan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan seperti apa yang paling baik untuk kita kerjakan. Ya. Ini dikatakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dalam hadisnya, di mana pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasul, ayul kasabi atyabu ya Rasulullah. Para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Qala, kata Rasulullah SAW, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata Rasulullah SAW, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat dengan jelas, kita bisa memahami bahwasanya dimaksud dari hadis ini, Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya pekerjaan yang paling baik itu adalah berdagang, berjual beli. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika sebelum diangkat menjadi Rasul itu, ya, pekerjaan beliau SAW itu adalah salah satunya berdagang. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu dengan keahliannya yang sangat luar biasa dalam berdagang, kemampuannya dalam berdagang, mempunyai kompetensi yang baik dalam berdagang, sampai-sampai Rasulullah SAW itu digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, beliau jujur dalam berdagang, ya, tidak pernah khianat dalam mengemban amanah dan lain sebagainya. Itu Rasulullah SAW. Dan begitulah Islam mengajari kita tentang pekerjaan yang baik, yang paling baik untuk kemudian kita kerjakan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menggunakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah paham bahwasanya kita dalam kehidupan dunia ini kita mengharapkan yang namanya pahala. Kita tidak hanya mengharapkan yang namanya harta dari bisnis perdagangan yang kita lakukan, akan tetapi tentu kita juga mengharapkan yang namanya pahala. Karena pahala inilah yang menjadi bekal akhirat kita, menjadi bekal kehidupan abadi kita. Adapun kenikmatan hasil materi yang kita dapatkan dari bisnis itu, ya, akan berakhir di dunia jika kita mendapatkan kenikmatan itu dari bisnis. Karena itu dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berniaga, teman-teman sekalian, tentunya kita juga harus memperhatikan sisi akhirat ukhrawi dari aktivitas dunia kita. Ya. Dalam kita berdagang tentunya harus mendasari, ya, harus kemudian kita mendasari aktivitas berdagang kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 29, di mana Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan menyinfakkan sebagian harta yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tiada merugi. Dari ayat ini teman-teman sekalian kita bisa memahami, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita selaku muslim, mengajarkan kepada kita untuk, ya, menyedekahkan sebagian, ya, harta kita ketika mendapatkan hasil dari bisnis perniagaan kita.
Supaya apa? Supaya perdagangan yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, ya balasannya itu tidak, bisnis yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan tidak tidak merugi. Kita tidak rugi dalam berbisnis. Artinya ketika kita senantiasa menyedekahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagian kita sedekahkan, maka kelak yaumil akhir, apa yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan tidak akan merugi dan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat dipahami jelas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau rahimahullah sangat memahami betul bagaimana menjadi seorang muslim itu harus senantiasa berbagi, memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini paham jelas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga ya, beliau kemudian menjadi seorang tokoh penggerak, seorang pembaharu, seorang yang merintis Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang terbesar, salah satu yang terbesar di negeri kita ini, salah satu organisasi yang banyak mencetak generasi-generasi yang sangat luar biasa. Dari tangan beliau inilah surah Al-Ma'un ini menjadi sebuah formula dalam memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari tangan beliau lah surah Al-Ma'un ini yang kita kenal, di situ membahas tentang orang-orang yang lalai terhadap agamanya, orang yang lalai terhadap agamanya, yang meninggalkan anak yatim, tidak memberi makan anak yatim dan lain sebagainya. Tangannya lah beliau rahimahullah ini, surah Al-Ma'un ini menjadi rumah sakit, menjadi universitas, menjadi panti asuhan, menjadi pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sampai hari ini masih kita rasakan manfaat. Inilah hasil, inilah kemudian hasil yang kemudian kita rasakan dari jeripayah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari jeripayah beliau, usaha beliau dalam memberikan manfaat kepada umat ini melalui organisasi yang beliau dirikan dan bernama Muhammadiyah. Nah, dari kisah ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat jelas bahwasanya ketika apa yang kita lakukan, baik itu bisnis, perdagangan dan sebagainya, kita landasi semua perbuatan kita dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdasarkan kausalitas sebab akibat, maka apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka teman-teman sekalian, bisnis yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan, tentunya kita jangan hanya mengharap dunia semata, materi semata, kenikmatan yang sesaat semata, akan tetapi harus juga kita menyadari bahwasanya bisnis yang saya lakukan harus membawa saya kepada perdagangan yang tidak akan merugi. Itu perdagangan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyedekahkan sebagian hasil dari bisnis kita, usaha kita, perdagangan kita, kita sedekahkan kepada pesantren, misalkan panti asuhan dan lain sebagainya. Kita berupaya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.